Kemarin kan hari Sabtu ada TO itu ya, UTBK. Yang nomor 15, ada yang betul jawabannya 840. Ada yang tahu ini bagaimana cara mendapatkan polanya? Boleh jawab, boleh unmute, boleh juga pakai chat. Polanya bagaimana? Ada yang bisa? Dikali 7, dikali 6, dikali 5, bukan, Kak? Dikali 7, dikali 6, dikali 5. Jadi perkalian terus angkanya menurun berarti ya? Iya. Iya, betul. Kan 4, 28, 168, terus titik, terus di sininya 3.360. Ini kan ke sini dikali 7, terus ke sini dikali 6, terus di sini dikali berapa gitu kan, berarti karena ini menurun dikali 5. Nanti tinggal cocokin, oh ini dikali 5 ternyata 840. 840 bener nggak dikali 4 ini? Oh ternyata betul ya. Sudah berarti pola kita sudah betul ya. Berarti jawabannya yang D ya, 840. Terus sampai sini ada yang mau ditanya nggak nih nomor 15-nya? Gampang ya, masih gampang polanya, masih bisa ditebak. Yang nomor 16. 16, ada yang tahu polanya bagaimana? Ini 9 ya, maksudnya tengahnya 9, ini tengahnya 9, ini tengahnya yang X. Untuk nomor 16, ada yang tahu polanya bagaimana? Atau jawabannya lain, bukan 40? Ada yang bisa? Kalau yang belum, kalau kemarin nggak ikut Theo, boleh dicoba dulu jawab. Kira-kira apa jawabannya? Bisa? Ada yang bisa? 16 dikurang Hmm. 7, Hmm. terus nanti apa ini, Apanya? dikurang 4 kali 3, bukan sih? 16 dikurang 7 dikurang 4 4 dikali kali. 3. Buat dapetin 9 ya. Oh, bukan deh. Dapetin 9. Yang lain? Ada yang bisa? Dikit lagi sini, Febri. Bukan deh, Kak. 4 dikurang 3, bukan dikali 3. Terus Oh tandanya iya, dikali. dibalik. Yang ini Ya, ya. dikurang, 4 yang dikali. ini dikali. Iya. Gitu ya. Iya betul. Yang ini dikali, yang ini jadinya 4 dikurang 3. 16 kali 7 kan 9. 4 kurang 1 kan 1, 4 kurang 3 1. 9 kali 1 betul ya 9. Sekarang ke sini berarti sama ya polanya. 7-nya dikurang sama 3, lalu dikali 12 dikurang 2. Nah, 7 kurang 3 itu 4, 12 kurang 2 itu 10. Jadi 4 kali 10, 40 ya jawabannya. Untuk yang nomor 16. Sekarang kakak ada soal nih, bisa kalian coba dulu. Pola bilangan yang sama. Berapa nilai X-nya? Jawabnya boleh bicara langsung, boleh lewat chat ya. Kalian coba dulu.
Kalau ada yang sudah selesai atau sudah dapat, boleh jawab. 12 ya, Kak? 12. Siapa nih? Faza. Faza. Gimana Faza ininya, polanya? 8 tambah 2, 10. Heeh. 7 kurang 5, 2. Ya, Dikaliin. kalian gini ya. Dapat 20 ya. Terus yang ini? 4 tambah 2. Mm-mm. Dikali 8 kurang 6. 8 kurang 6. Jadinya 6 kali 2. Hasilnya 12. Ya, betul. Yang lainnya ada yang betul? Ada yang jawab juga nih? Ya, 12. Taur Baga juga betul ya, 12. Satu lagi. Yang ini? Coba lagi. Boleh bicara langsung jawabnya, boleh lewat chat. Dapatnya berapa? 6, Kak. Dapatnya 6. Dari mana? 10 per 2 ditambah 24. 10 per 2 ditambah 24. Dapat 29. Berarti untuk yang ini? 3 per X ditambah 2 sama dengan 4. 3 per X ditambah 2 sama dengan 4. Berarti berapa di sininya? 3 per X sama dengan X, sama dengan X per 3 kali ya maksudnya? Oh iya. Jadi X dibagi berapa ditambah 2 sama dengan 4 gitu kan? Ya. X-nya berapa dibagi 3 ditambah 2 sama dengan 4. X-nya sama dengan 6 gitu ya. Ini tadi untuk yang pola segitiga yang ini hasilnya 6. Betul? Terima kasih Fahri ya, Fahri. Sama, Kak. Lalu nomor 17. 17 1/25. Ada yang benar jawabnya 1/25? Berry memiliki dadu 10 sisi yang setiap sisinya diberi label 10. 10 bilangan ganjil positif pertama. Berapa peluang bahwa hasil kali dari 2 lemparan menghasilkan nilai 15? Berarti kan 10 bilangan ganjil positif pertama. Berarti mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, berapa peluang bahwa hasil kali 2 lemparan menghasilkan nilai 15? Jadi misalnya kita lempar nih, pertama, terus kedua, 2 angka itu hasil kalinya harus 15. Misalnya kejadiannya itu adalah A. Kira-kira pasangan bilangannya berapa aja? Ada yang tahu? Dua bilangan yang kalau dikalikan 15 nih di antara bilangan-bilangan ini. Angka berapa aja, ada yang tahu? 15 kali 1, 3 kali 5. Ntar posisinya ditukar-tukar. Iya, betul. 3 kali 5 ya. Ini posisinya boleh terbalik karena kan pelemparannya 2 kali ya. Jadi bisa pelemparan pertama 3, keduanya 5. Bisa pelemparan pertamanya 5, lalu pelemparan yang kedua 3. Atau yang ini juga dibalik. Jadi pelemparan pertamanya 1, pelemparan keduanya 15. Ini kejadian-kejadiannya. Nah, banyak kejadiannya berarti ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Karena kita bisa mendapatkan 4 pasangan bilangan yang hasil kalinya itu 15. Ini NA-nya 4. Sekarang banyak seluruh kejadian. Ada berapa kemungkinan sih kejadian kalau kita melempar dadu ini? 2 kali dadu ini. Ada yang tahu berapa ruang sampelnya? Jadi kan kalau kita melempar pertama sekali ini kita melempar, itu kan berarti peluangnya banyak kejadiannya 10 ya, 10 kejadian yang mungkin itu ada 10. Nah, terus kita melempar lagi. Dia nggak berkurang, jadi tetap 10 angka ini. Jadi banyak kejadiannya adalah 10 kali 10. Jadinya 100.
Nah, peluang suatu kejadian A itu sama aja banyak kejadian dibagi banyak ruang sampel. Berarti kalau ini banyak kejadiannya kan 4, banyak ruang sampelnya 100. 4/100 bisa disederhanakan jadi 1/25. Jadi jawabannya yang C ya, 1/25. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya untuk nomor 17? Kalau tidak, kita ke nomor 18 ya. 18, sebuah bola dimasukkan ke dalam kubus. Jika diagonal kubus adalah 108, akar 108. Berapa volume bola? Ada yang tahu diagonal kubus ini? Berarti kalau dia nggak bilang apa-apa, berarti ini kita anggap dia diagonal ruang ya. Jadi ada kubus. Yang dimaksud diagonalnya adalah diagonal ruang. Ada yang tahu rumus diagonal ruang itu apa? Diagonal ruang. Ini panjangnya akar 108. Misalkan panjang rusuknya A nih. A. Ada yang tahu rumus diagonal ruang? Dikali akar 3, Kak. Betul. Kalau rusuknya A berarti A akar 3. Berarti A akar 3 ini sama dengan akar 108 ya. Berarti A-nya, panjang rusuknya, itu sama dengan akar 108 dibagi akar 3. 108 dibagi akar 3, atau sama aja 108 bagi 3, itu sama dengan 36 ya. Berarti akar 36, berarti panjang rusuknya sama dengan 6. Nah, sekarang lingkarannya itu kan kira-kira ada di sini ya, di tengah-tengah gitu ya. Kira-kira di tengahnya gini. Nah, nanti diameter dia itu sama aja panjang rusuk kubus ya. Jadi ini diameter lingkaran itu sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 6. Berarti jari-jarinya setengahnya kan ya, 3. Berarti rumus volume bola apa? 4/3 pi R pangkat 3. Ya, 4/3 pi R pangkat 3. Berarti ini 4/3 dikali pi dikali R pangkat 3. 3 pangkat 3. 3-nya nih dicoret 1, jadi pangkat 2. Berarti tinggal 4 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9 ya. 9 dikali 4 hasilnya 36 pi. Jadi jawabannya adalah 36 pi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Oh, ada, lanjut. Nomor 19. 19 ada yang lain jawabannya? Tadi nggak lengkap ini. Tulis lagi ya. X bintang Y jawabannya ada yang bukan 1. Berapa dapatnya?
bintang Z. Ini kuncinya salah nih. Kuncinya bukan 1, harusnya ada yang tahu jawabannya Maaf, berapa Pak. harusnya? Tengah, Kenapa? Kak. Tengah. Setengah. Oke. Coba ya. Kan ini berarti posisinya dia sebagai X, ini sebagai Y, ini sebagai Z ya. Kita masukkan ke sini. Oh ya, ini X plus, bentar. Dua Z ya. 2Y dan 2Z. Nah, ini kita masukkan ke rumusnya. Berarti kan X-nya 3. Jadi 3 bintang. Nah, nggak usah deh, nggak usah ditulis lagi. Jadi langsung masukin ke sini ya. X-nya ganti dengan 3. Jadi 3 ditambah 2 kali Y-nya 2 dikali Y-nya 2 dikurang 2 kali Z-nya itu A. Sama dengan 7. Nah ini kan 3 ditambah 4 berarti. Berarti 7 dikali 2 min 2A. Sama dengan 7. 7-nya boleh dibagi ke sana karena ini perkalian. Jadi 7 dibagi 7 sama dengan 1. Berarti nanti dapat 2A itu sama dengan 2 dikurang 1. Atau 2A itu sama dengan 1, berarti A-nya sama dengan 1/2. Jadi yang jawabannya 1/2 betul ya. Harusnya yang D. Ada yang mau ditanyakan nomor 19? Kalau tidak ada, kita ke nomor 20. 20, ini jawabannya yang A. Ada yang tahu caranya bagaimana? Ini kita lihat dulu bagaimana cara mendapatkan Z ya. Ini kan X. Ini X, ini Y, ini Z. Sudut yang ini itu sama aja 180 min X ya, karena berpelurus. Lalu sudut yang ini itu sama aja 180 dikurang Z. 180 dikurang Z. Nah, karena dia membentuk segitiga, nanti antara sudut ini dengan sudut yang ini dan sudut Y itu jumlahnya harus 180 derajat. Jadi kalau ditambah Y, jadi sudut yang ini tadi 180 min X, sudut yang ini 180 min Z, lalu ditambah Y, itu hasilnya harus 180 derajat. Jumlah sudut-sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Nah yang ini 180 ditambah 180 nanti jadi 360 dikurang X dikurang Z ditambah Y sama dengan 180 derajat. Kalau 180-nya pindah, 360-nya pindah, X, Z juga pindah, jadi di kiri tinggal Y. Nanti kan jadi X ditambah Z ditambah 180 dikurang 360. Nah, Y sama dengan X plus Z dikurang 180 ya. Nah, kalau kita bisa tahu X tambah Z-nya, artinya itu dari pernyataan 1, kita bisa tahu nilai Y-nya. Gitu ya. Tapi kalau hanya X min Z saja kita tidak bisa, karena di sini yang dibutuhkan adalah X plus Z. Gitu. Sehingga jawabannya adalah pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Karena di sini yang dibutuhkan adalah X plus Z. Yang nomor 1 ya, yang pertama.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nomor 21? 20, nomor 20. Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Kalau tidak ada, kita ke nomor 61. Ini ada yang tahu caranya? Kakak cuma tahu cara biasa nih, dibagi biasa. Dibagi biasa, dijadiin desimal, terus baru ditambah. Ada yang tahu mungkin, ini Kak bisa diginiin gitu? Pakai pendekatan, Kak. Pakai apa? Pendekatan. 26 jadi Pendekatan. 25 per 100. Oh iya. Ditaksir berarti ya. 26 per 100. Berarti 29-nya jadi 29 per 60 gitu? Apa 30 per 60? 26, bukan 26 per 100, 25 per 100. Oh iya, 25 per 100. Lalu kalau Biar yang enak ini? dibaginya. 30 per Betul. 60. Yang ini 30 per 60. Yang ini? 15 per 75. Iya, betul. Lalu yang ini? 22 per 88. 22 per 88. Dicari yang mendekati ya. Jadi yang biar Ya. enak disederhanakannya. Nah, yang ini jadi 1/4 gitu. Ini 1/2. Yang ini 1/5 ya. Yang ini berapa? 1/4 tadi. Nah, ini kalau ditambah semua, boleh langsung jadiin desimal. Ini kan berarti 0,25. Ini 0,5. Yang ini 0,2 ya. Ditambah 0,25. Nanti 0,25 tambah 0,5 tambah 0,25 itu kan 1. 1 ditambah 0,2 itu sekitar 1,2 ya. Nah, yang mendekati itu yang A. Untungnya ini angkanya agak lumayan jauh, jadi bisa kita dekatin ya. Jadi nggak ada yang mirip-mirip, nggak ada yang 1,19 gitu. Karena ini bisa ditaksir, ya sudah. Berarti jawabannya yang A, yang mendekati dengan 1,2. Ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 61? Nomor 61 ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, kita ke nomor 62. Ini dijadikan pecahan semua ya. 40% itu jadi 40 per 100. Kalau disederhanain jadi 2/5. Terus yang akar 0,25 itu kan berarti sama aja akar 1/4 ya. Kalau diakarin berarti 1/2. Kalau udah kita masukin, ini kan berarti 3/8 dikali 2/5. Dibagi sama 2/3 itu berarti 4/9. Dikali sama akar 0,25-nya setengah. Ini kalau dia dibagi, dia bisa berubah jadi dikali tapi dibalik ya. 3/8 dikali 2/5 dikali 9/4 dikali setengah. Jadi coret. Terus ada lagi, apa ada yang salah? Membaliknya. Ada ya. Berarti sekitar hasilnya 27 per ini 8 kali 4, 8 kali 5, 40 dikali 4, 160. Gitu. Bisa pakai pendekatan lagi? Atau ada yang punya cara lain?
25 dihitung kayaknya ya, 27/160-nya untuk dapetin desimalnya. Atau bisa pakai penaksiran? Bisa lagi nggak ini pakai penaksiran? Dijadiin berapa? 27, 160. Kayaknya harus dibagi ya. Tapi kalau bisa ditaksir silahkan. Bagi 160. Jadi ini kan 0. Pinjam 0, di sininya jadi 0, ini pasti cuma 1. 160 dikurang ya. Dikurang ini 1, 1, 110. 110, pinjam angka lagi. Nanti pasti hasilnya 6. 6. Karena kelipatan 160 yang di bawah 1100 itu kalau dikali 6 yaitu 960. Gitu. Udah sih sampai 2 angka sini sudah cukup, sudah menjawab bahwa jawabannya yang C. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini kan nih 2 angka udah beda nih. Antara B sama C ini yang 1 angka di depan, belakang koma saja yang sama, angka keduanya lain. Nah, ini bisa kita cari pakai pembagian biasa, tapi sampai 2 angka aja. Nanti jawabannya yang C ya. Nih, coba kalian nih ada soal tambahan dari kakak, kalian coba dulu. Manakah yang bernilai paling besar? Boleh jawab di chat. Jawab di chat saja dulu ya. Kalau bisa semuanya menjawab. Jadi bisa kawan mana yang masih salah, jawabnya lewat chat saja. Jadi kakak bisa baca. Jawabannya cukup A, B, C, D, E gitu. Silahkan lewat chat jawabnya. Yang A cukup tulis A, B, C, atau D. Baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 nih. Baru yang jawab baru 5. Ya. Oke, ditampung jawabannya. Iya, kali. Ya. Ini mana yang paling besar ya? Ini nggak ada yang lain nih, semua nih. Sudah yakin nih, Harus diganti ya, A jadi E karena dikira ditambah. Ya. Ada lagi yang mau jawab? Sudah? Coba ya.
seperempat dikali 80%. 80% itu kan 80 per 100. 80 per 100 itu kalau disederhanakan jadi 4 per 5. Ini ya, ini 4-nya coret nih, jadi 1/5. Terus kalau yang ini 1/8 dikali 60%. 60% itu 3 per 5, berarti 3 per 40. Itu yang kalau yang C 2/4-nya jadi setengah aja, lalu 40 per 100-nya itu jadi 2 per 5. Nanti ini 1/5. Terus kalau yang D itu 6/8, 6 per 8 dikali 20% itu 1/5. Berarti 6 per 40. Gitu. Terus yang E-nya itu setengah dikali 50% itu setengah juga. Berarti setengah kali setengah 1/4 ya. Ini kalau kita jadiin per 40 semua, ini kan berarti 8 per 40 ya. Benar nggak? Ini juga, sebentar. Ini tadi yang C setengah kali 2/5. Ada yang salah itu nggak, Kak? Ini kalau dijadiin per 40, 8 per 40. Ini kalau dijadiin 40, 10 per 40. Iya. Berarti betul ya, ini yang paling besar. Karena ini penyebutnya sudah sama, 40 semua. Terus atasnya tinggal dibandingkan atasnya, ternyata yang paling besar itu yang E, 10 per 40. Jawabannya yang E, betul. Hebat, semuanya betul. Sekarang kita lanjut ke nomor 63. 63 ini membandingkan bilangan mana yang lebih besar dari 0,24 dikali 88/17. Tapi ini diralat ya. Kemarin tuh di soalnya 0,48 dikali 85/34 diganti jadi 85-nya diganti jadi 98. Jadi ini ada diralat kemarin, tapi kalau kalian menjawab nggak usah khawatir, nanti biasanya dianulir soalnya. Ini kan 0,24 dikali 88/17. Ini kalau dijadiin pecahan biasa kan berarti 24 per 100 ya. Dikali 88/17. Kita bandingin aja misalnya kayak ini, 88 kali 24 sama 88 dikali 24, ya sama. Kalau yang ini hasilnya pasti sama dengan yang ini. Terus nih 48 sama 48 sama 88 kayak 24 kayaknya lebih besar yang 88 kayak 24. Kayak gitu ya dibandingkan sampai nanti ini Oke, dari gambar jadi persamaan garis. Gitu. Ya. Oke. Ini misalnya sumbu X, sumbu Y. Si garis, terus kita disuruh mencari persamaan garis ini nih. Cuman
di titik potong di Y-nya itu A, di sumbu X-nya itu B. Nah, persamaan garisnya itu tinggal dikali silang deh. Ini kan A itu memotong di sumbu Y ya, nanti dikalinya sama si X. Jadi persamaannya AX ditambah ini nih, ini itu kan apa? Memotong sumbu X. Nanti dia akan dikalikan sama Y-nya. Ditambah BY sama dengan A kali B. Misalnya nih, nanti ada gambar lagi. Gambar misalnya dia memotong ini sumbu X-nya ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, dia memotong di X-nya itu misalnya di 2. Ini memotong sumbu Y-nya di 3. Berarti persamaan garis ini tinggal dikali silang aja. 3 dikali X ditambah 2-nya dikali sama Y. Jadi 2Y. Sama dengan ini dikali. 3 kali 2 jadinya 6. Jadi itu dulu, yang penting cari bikin persamaan garisnya dulu ya. Udah bisa sampai sini, cuma dikali silang ya. Jadi 3 dikali sama X ditambah kali sama Y sama dengan 3-nya dikali 2. Kalau rumusnya yang ini, AX plus BY sama dengan A dikali B. Nah, untuk yang nomor 64, kan dia memotong X-nya di 3. Memotong Y-nya di min 5. Jangan lupa, tadi yang dikalikan dengan X itu yang titik potong di Y ya. Jadi disilang gini. Yang memotong di Y dikali dengan X, yang memotong di X dikali dengan Y. Walaupun posisinya ada di sumbu X negatif, sumbu Y negatif, itu harus tetap kita lihat dia memotongnya di sumbu apa? Di sumbu Y. Oh, berartinya dikalinya sama X. Jadi untuk si min 5 ini, min 5 ini pasti dikalinya sama si X. Lalu 3-nya kan nilainya positif, berarti plus 3 dikalinya sama Y. Sama dengan dikali angkanya, min 5 dikali 3. Min 5 dikali 3 itu min 15. Gitu ya. Sampai sini bisa kira-kira buat persamaan garisnya dulu. Terus kalau udah, ini kan di sini X-nya nggak ada yang bernilai negatif nih. Ini ada tapi Y-nya juga negatif. Jadi kalau bisa dirubah tandanya dulu. Semuanya dikali min 1. Semuanya dikali min 1 ya. Jadinya ini jadi plus 5X, yang ini jadi min 3Y, sama dengan yang ini jadi plus 15. Lalu kita cek, ini daerah yang diarsir, ini lebih besar apa lebih kecil? Daerah yang lebih besar dari 15 atau lebih kecil dari 15? Ambil satu titik di daerah yang diarsir ini. Yang gampang itu daerah 0,0. Nih ya, di sini ya, 0,0 itu ada di sini. Kalau kita masukin ke persamaan sini, dia angkanya bakal lebih kecil atau lebih besar dari 15 gitu. Nah, kalau dimasukin 0,0 kan berarti 5 kali 0, 0. Dikurang 3 kali 0, 0. 0 kurang 0 berapa? Kan 0. 0 itu lebih kecil apa lebih besar daripada 15? Oh, lebih kecil. Berarti di sini tandanya pasti lebih kecil sama dengan. Berarti pertidaksamaannya sama seperti persamaan garis ini, cuman tanda sama dengannya diganti sekarang jadi lebih kecil sama dengan 15. Gitu ya. Bisa sampai sini? Pokoknya intinya harus bisa bikin persamaan garisnya dulu. Kalau udah tanda lebih besar sama tanda lebih kecilnya, ambil aja satu titik. Yang gampang itu 0,0. Kalau kita masukin, apakah dia lebih kecil, karena ini daerah yang benar ya, daerah penyelesaiannya, berarti si 0 itu, kita ikutin si 0 itu lebih kecil atau lebih besar dari 15. Ternyata 0 itu lebih kecil dari 15. Jadi ya udah, nanti pertidaksamaannya pasti tandanya lebih kecil. Gitu ya. Sekarang kalian coba yang ini. Kalau daerah yang diarsir yang ini. Jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Kayak tadi ya, dijawabnya apa?
lewat chat aja. Boleh A, boleh langsung bilang aja A, B, C, D, E. Ayo yang mana? B, E, juga ada yang lain yang mau jawab? Kebanyakan E ya. Kesamaan garisnya sudah bisa berarti bikinnya ya. Kesamaan garisnya. Jadi kan si min 3 itu titik potong terhadap X. Min 4 itu titik potong terhadap Y. Berarti yang dikalikan dengan X itu si min 4-nya. Min 4X. Lalu min 3 dikali sama Y. Min 3Y sama dengan min 4 kali min 3 ya. Itu jadinya 12 karena min kali min. Lalu kalau ganti tanda semua ini jadi 4X plus 3Y sama dengan 12, min 12. Jadi kalau pilihan jawaban itu antara D sama E. Tinggal mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Boleh sebenarnya kita selalu mencoba di titik 0,0 itu boleh. Jadi bisa kita mencoba di titik 0,0 lagi. Tapi pas ini kan bukan daerah penyelesaian. Berarti nanti kalau misalnya kita dapat nolnya ternyata di sini jawabannya kalau dimasukin 0,0 dia lebih kecil daripada min 12. Oh berarti harus kebalikannya ya. Misalnya gini, bisa kita mau nyobanya pakai 0,0 lagi. Berarti kan di sini angkanya jadi 4 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0. 0 tambah 0 itu 0. 0 ini lebih besar atau lebih kecil daripada min 12. Kan dia lebih besar ya, 0 itu lebih besar dari min 12. Nah, karena daerah yang diarsir ini bukan yang ada nolnya, berarti penyelesaiannya nanti pasti kebalikannya dari lebih besar. Jadi daerahnya pasti tetap 4X, 3Y, di sininya min 12. Cuma daerahnya kebalikan dari lebih besar, jadinya lebih kecil. Gitu ya. Seperti sama dengan tadi. Jadi benar jawabannya yang E. Betul ya? Yang E. Tadi uji titik. Kalau daerah 0,0 itu, karena ini kita pakai uji titik yang 0,0 lagi, karena 0,0-nya tidak termasuk yang diarsir, jadi nanti tanda pertidaksamaannya kebalikannya dari tanda perbandingan antara si 0 dan min 12. Jadi ketika kita bandingin 0 dengan min 12, 0 itu lebih besar daripada min 12, berarti nanti persamaannya pasti yang lebih kecil. 4X plus 3Y lebih kecil dari min 12. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Samaan garis, kalau dikasih tahu titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y harus sudah bisa ya. Harus sudah bisa. Ini mudah. Tinggal daerahnya apakah lebih kecil, apakah lebih besar. Uji titiknya nggak selalu harus ikutin cara kakak ya, bisa berbagai macam cara.
Lalu nomor 65. Saus salad A mengandung 30% cuka dan 70% minyak. Saus salad B mengandung 10% cuka dan 90% minyak. Jika dua saus digabungkan untuk mendapatkan saus dengan 15% cuka, berapa persen bagian saus A dari gabungan saus tersebut? Ini. Saya buat tabelnya deh biar kelihatan. Kemarin yang benar jawabnya 25%. A, saus B, lalu jadi di sini ada cuka, ada minyak. Cuka ya, cuka. Ini saus salad A, saus salad B. Kalau si salad A, cukanya itu 30%, minyaknya 70%. Lalu saus salad B mengandung 10% cuka dan 90% minyak. Nah, kita mau mencampurkan nih kedua saus ini. Dua sausnya digabungkan sehingga nanti mendapatkan saus dengan 15% cuka. Jadi dimisalkan aja ini jumlahnya 15. Kita mau dia jumlahnya 15. Yang ini berarti kalau ini 15%, berarti kan biar 100% di sini harus berapa? Ini maunya 15%. Yang ini berarti sisanya biar 100%, 85%. Nanti X misalkan bagian cuka yang dibutuhkan ya. Lalu Y bagian minyak yang dibutuhkan. Sebenarnya pakai persamaan linear dua variabel biasa. Ini berarti ini bagian, bentar. Bagian cuka. Harusnya bagian dari, ini salah sebentar. Bukan bagian cuka, tapi bagian dari salad A, bagian dari salad B. Ya, misalnya. Ini dari salad B. Jadi nanti persamaannya begini, 30X ditambah, jadi ke bawah ya, 30X ditambah 10Y ini harus sama dengan 15. Lalu persamaan yang kedua, 70X ditambah 90Y sama dengan 85. Kita kan mau mencari bagian cuka ya, cukanya. Bagian dari saus A untuk gabungan saus tersebut. Berarti mau cari X-nya. Nah, untuk biar dapat langsung X-nya, yang kita eliminasi itu yang Y aja. Artinya kalau mau mengeliminasi Y, itu berarti yang disamain si Y-nya. Ini kan Y-nya 10, ini 90. Berarti biar sama yang atas dikali 9 saja. Yang atas dikali 9, yang bawah dikali 1. Nanti dikali 9, 30 kali 9 itu 270X.
ditambah 90Y sama dengan 15 kali 9 itu 135. Lalu yang ini dikali 1 berarti tidak berubah. Tidak berubah sama dengan 85. Lalu dikurang. Dikurang, berarti ini jadi 200 ya. 200X. 90Y dikurang 90Y-nya habis. Tinggal 135 dikurang 85. Hasilnya 50 ya. Berarti X-nya sama dengan 50 per 200. Kalau disederhanakan, ini jadinya 1 per 4. Karena yang ditanya persentasenya, berarti dijadikan persen. Jadi 1/4 dikali 100%. Hasilnya nanti 25%. Jadi bagian dari salad A, saus salad A yang digunakan untuk gabungan saus tersebut adalah 25%. Gitu ya. Nanti ini pembahasannya akan di-share. Kelihatan. Bisa ya? Lalu kita ke nomor 66. 66 rasio dalam ons kopi terhadap krim terhadap gula pada minuman seseorang adalah 8:2:1. Terus ia ingin melipat gandakan rasio kopi terhadap gula, namun menjaga rasio kopi terhadap krim. Jadi awalnya kopi banding krim banding gula itu sama dengan 8:2:1. Terus dia mau melipat gandakan rasio kopi terhadap gula. Kopi itu ini, gula ini. Perbandingannya kan tadinya 8:1. Berarti kalau mau melipat gandakan, ini jadi 16. 16:1. Gitu ya. Nah, lalu rasio kopi terhadap krim itu sama. Kan tadinya perbandingan rasio sama kopi itu 8:2. 8 ke 16 itu dikali 2. Berarti biar sama, 2-nya juga ikut dikali 2. Jadinya 4. Jadi perbandingannya nanti tetap, ini kalau disederhanakan kan 4:1. Ini juga tetap 4:1. Jadi untuk kopi dengan krimnya perbandingannya tetap, tapi kopi dengan gulanya perbandingannya 2 kali lipat. Tadinya 8:1 jadi 16:1. Gitu ya. Jadi yang menjadi patokan kopi dan gulanya dulu dijadikan 2 kali lipat, artinya si kopinya nih kita kali 2 jadi 16:1. Nah, biar perbandingan kopi dengan krim itu tetap sama, berarti kalau kopinya dikali 2, krimnya juga dikali 2, jadinya 4. Gitu ya. Terus jika minuman baru ini nih totalnya itu 42, berarti berapa ons krim yang dibutuhkan? Krim itu ini ya. Berarti krim yang dibutuhkan sama dengan perbandingan krimnya 4 dibagi jumlah perbandingan semuanya nih. Jadi 16 tambah 4 tambah 1. 16 tambah 4, 20, tambah 1 jadinya 21. Dikali total kandungan kopi seluruhnya itu 42. Jadi 42 bagi 21 kan 2, tinggal 4 kali 2, 8. Gitu ya. Mudah untuk nomor 66. Harusnya bisa kemarin. Kalau sudah kita ke nomor 67. (67) 4x kuadrat plus 24x plus 27 sama dengan 0. Maka x tambah 2 sama dengan
Ini berarti kita harus cari nilai X ya, harus difaktorkan. Faktorkannya bisa 4x kuadrat ditambah 20x ditambah 27 sama dengan 0. Ini memfaktorkan yang ada angka di depan x kuadratnya ini memang biasanya banyak yang belum lancar, tapi kalau sudah biasa bisa. Jadi kan cari perkalian, kalau dikalikan itu hasilnya 4, lalu ini juga gitu. Karena 4 ini kan bisa 2 kali 2. Kalau 27 itu kan 9 kali 3 gitu. Ini karena sama-sama 2 jadi lebih gampang. Ini 2 kalau dikalikan ke 9 kan jadi 18. 2 yang ini kalau dikalikan dengan 3 kan jadi 6. Nah, 18 sama 6 bisa dapat ke angka 24 ya. Artinya ditambah. Ya. Kenapa? Atur. Ada yang mau ditanya? Enggak. Enggak. Ini 18 dengan 6, kalau ditambah hasilnya 24 ya. Ini artinya nanti tandanya dua-duanya harus plus. Plus 9, plus 3, biar dua-duanya positif. Jadi nanti pas faktoran, bikin 2 kurung seperti ini, depannya itu sesuai dengan yang ini, 2. Tapi ada X-nya. Jadi 2X sama 2X. Lalu yang 27 itu 9 sama 3. Dua-duanya plus. Sama dengan 0. Artinya dari sini dapat X-nya sama dengan min 9 per 2. Dari sini dapat X-nya sama dengan min 3 per 2. Gitu ya. Nah, yang ditanya kan X ditambah 3. Coba untuk yang ini. Nanti kita bagi 2. Coba kalau yang ini kan min 9 per 2 ditambah 3 sama dengan berapa gitu ya. Min 92 per tambah 3 itu kan disamain penyebutnya dulu, jadi per 2, lalu min 9 ditambah 6. Ditambah 6 berarti hasilnya min 3 per 2. Karena ada tanda mutlaknya, berarti ini nanti walaupun dia hasilnya min, kita ambil positifnya. Berarti hasilnya pasti 3. Yang ini juga sama. Berarti min 3 per 2-nya ditambah 3. Ditambah 3 itu artinya ini nanti 2, min 3, di sini disamain penyebutnya berarti 2 kali 3, 6. Hasilnya juga 3 per 2. Berarti baik menggunakan X1 maupun X2 hasilnya sama-sama 3 per 2 ya, untuk nomor 67. Ada pertanyaan untuk nomor 67? Ini kakak ada soal lagi untuk konsep akar-akar ya, persamaan kuadrat dan akar-akarnya. Bisa kalian coba dulu. Sama seperti tadi, kalau sudah tahu jawabannya, boleh dicek jawabannya apa. Ini pakai konsep akar-akar persamaan kuadrat ya.
Kalau nggak bisa boleh chatnya nggak bisa Kak gitu. Boleh juga. Kalau bisa silakan jawab A, B, C-nya. Sudah ada yang jawab D, ada yang jawab E. Antara B sama D. Ya. Bener Faza, belum mandi Faza. Ada lagi yang mau jawab? Pakai konsep yang X1 tambah X2 itu juga bisa. C sama dengan 0, nanti X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A, X1 kali X2-nya sama dengan C per A, itu juga bisa ya. Punya akar-akar P plus 1, akan sama X1, lalu. Dan ini nggak ada yang jawab lagi? Ini boleh pakai yang ini ya, boleh pakai rumus X1 tambah X2 sama X1 kali X2. Pertama, kan dia kan nyari A, tapi pertama kita cari P-nya dulu. Nah, di antara X1 tambah X2 sama X1 kali X2, X1 tambah X2 itu min B per A. Ingat posisi A, B, C. A itu koefisien dari X kuadrat, B itu koefisien dari X, C itu yang konstanta. Jadi kalau dibilang X1 tambah X2 sama dengan min B per A, nah X1-nya ini kita misalin si P plus 1, karena kan dia akar-akarnya P plus 1 dengan P min 1. Berarti ini sebagai ceritanya sebagai X1, dia sebagai X2. Nah kalau ditambah, seperti ini, min B per A. Min B per A berarti min 4 per 1. Berarti 4 ya. Nah nanti satunya ini habis. 1 kurang 1 habis. P tambah P itu 2P sama dengan 4. Artinya dapat P sama dengan 2. Lalu kalau sudah, pakai X1 kali X2 untuk cari A-nya. Sama dengan C per A. Tadi ini kan P-nya sudah ketemu 2 ya. Berarti berikutnya kalau sudah ketemu berarti X1-nya kita bisa tahu 2 tambah 1. 2 tambah 1 berarti sama dengan 3, lalu X2-nya 2 kurang 1 sama dengan, jadi langsung pakai aja nih X1 kali X2-nya itu X1-nya 3, X1-nya 3, X2-nya 1 sama dengan C per A. C per A kalau di sini berarti C-nya itu A, A-nya itu 1, berarti A per 1, berarti sama dengan A. 3 kali 1 sama dengan A, berarti A sama dengan 3. Wah, siapa yang betul itu tadi, yang D?
Berapa yang betul tuh? Wah, Taur betul. Adelia juga betul ya. Fadli betul. Oke, yang D ya. Ada yang ini kakak jangan dilupakan. Selain latihan kualitatifnya, latihan itu ya, apa? Matematika dasar. Lalu nomor 8 ya. 8 nih ada yang betul jawabannya? Yang B? Dia membutuhkan 5 jam untuk mengecat ruangan. Andre membutuhkan waktu 4 jam untuk mengecat ruangan yang sama. Berapa jam yang dibutuhkan mereka berdua jika mengecat bersama-sama? Oh, ini mudah ya, hanya ditanya berapa jam kalau mengecat bersama-sama. 1 per A plus B sama dengan 1 per A ditambah 1 per B gitu misalnya ya. Nanti A plus B-nya tinggal kebalikannya. Berarti kalau dia bersama-sama, itu tinggal Lia itu kan membutuhkan waktu 5 jam. Terus si Andre membutuhkan waktu 4 jam. Ini tinggal disamain penyebutnya. Berarti 20 ya. 20, 1 dikali 4, 4, ditambah 1 dikali 5, 5. Hasilnya 9 per 20. Nah, berarti kalau Lia bareng sama Andre ngerjainnya, tinggal dibalik 20 per 9 jam. Gitu. Tinggal dijadiin kepecahan campuran. 20 per 9 jam, kalau dijadiin pecahan campuran itu 2 per 9 jam. Jadi jawabannya yang B. Ya, untuk nomor 68 jawabannya B. Lalu, apakah ada soal yang miripnya? Nih, boleh kalian coba dulu. Sama, nanti jawabnya lewat chat ya. Kalau sudah ada yang jawab, boleh jawab lewat chat. Iya, betul. Oke.
Lagi yang masih mau jawab? Hebat-hebat semua ya kalau untuk soal ini berarti ya sudah nggak ada yang bingung lagi. Oke. Betul, ini tadi hampir semuanya jawab C. Jadi kan untuk 1 menit berapa berapa kolam bagian kolam yang terisi itu kan berarti kan kalau pakai keran A itu 1/12 bagian, kalau pakai keran B itu 1/15 bagian, kalau dalam 1 menit ya. Lalu kalau keran C ini 1/20 bagian. Hingga kalau 4 menit tinggal dikali 4, betul. Ini jadi 4/12, ini jadi 4/15, ini jadi 4/20. Nanti kalau sudah tinggal ditambah berapa bagiannya. Ini dikecilin dulu boleh, jadi 1/3. Enggak usah ya, langsung ditambah aja. Ditambah, berarti disamain penyebutnya ya. Kan 4/12 ditambah 4/15 ditambah 4/20. Samain penyebutnya jadi 60, berarti ini jadi 5 kali 4, 20, ditambah 4 kali 4 itu 16, ditambah ini 60 bagi 20, 3 kali 4 itu 12. Berarti 48/60 disederhanain jadi bisa dibagi 12, ini 4/5. Betul jawabannya yang C. Betul semua ya. Mudah-mudahan nggak ada yang bingung lagi kalau untuk soal-soal seperti ini. Lalu nomor 69. Jika X adalah bilangan bulat positif, 3X lebih kecil dari 81 pangkat 5, berapa nilai terbesar yang mungkin untuk X? Itu kan 3 pangkat X lebih kecil dari 81 pangkat 5 ya. 81 itu ada yang tahu 3 pangkat berapa? 4. Pangkat 4. Berarti 3 pangkat 4, terus pangkatin lagi sama 5. Pangkat kalau dipangkatin lagi berarti dikali ya. Jadi 3 pangkat 20. Berarti yang kita bandingin nih sudah sama-sama 3, bandingin pangkatnya aja. X lebih kecil dari 20. Berarti bilangan terbesar yang mungkin untuk X adalah bilangan yang lebih kecil dari 20, yang paling besar itu adalah 19. Jadi jawabannya adalah 19 yang C. Itu bisa ya, untuk nomor 69 gampang ya. Coba soal lagi untuk pangkat. Kalian coba dulu. Dapatnya jawabannya A, B, C, atau D, E. Tidak ada yang bisa, seperti biasa, jawab lewat chat ABC-nya.
Ada lagi? Nggak ngerti, Taur. Taur Baga. Dipanggilnya apa Taur Baga? Taur apa Baga dipanggilnya? Apa ada panggilan yang lain? Baga. Oh. Ada yang mau jawab lagi? Udah, coba kita cek. Benar nggak semuanya? Hampir mayoritas jawabnya D ya. Di sini A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Ini kalau bisa kita buat pangkatnya jadi sama dulu. Karena ini 20 sama 19, yang lebih kecil kan 19. Jadi kalau bisa si 20 dibuat jadi pangkat 19. Caranya 2 pangkat 20 itu kan sama aja didapat dari 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19 ya. Min 2 pangkat 19. Nah, 2 pangkat 1 itu 2. Lalu kalau ini kalau nggak ada apa-apa itu berarti nilainya 1. Itu boleh ditulis lagi deh biar nggak bingung. 2 pangkat 19 dikurang 1 dikali 2 pangkat 19. Nah, karena dia sama-sama ada 2 pangkat 19, ini bisa kita faktorkan. Jadi 2 pangkat 19 dikali, sisanya ini 2 dikurang 1. Jadi nanti ini pas distribusi ya, distributif nih, fungsi namanya sifatnya. Jadi pas kita kaliin, ini kan jadi 2 pangkat 19 kali 2 itu jadi yang depan, lalu dikurang 2 pangkat 19 dikali 1 itu jadi yang belakang. Gitu. Tinggal 2 kurang 1 itu 1, 1 dikali 2 pangkat 19 ya tetap 2 pangkat 19. Itu sebagai A pangkat B. Artinya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 19. Yang ditanya A tambah B. Berarti 2 ditambah 19 sama dengan 21. Sudah ngerti ini? Bagel sudah ngerti belum? Ada yang masih bingung nggak Bagel nih rubah-rubahnya? Oke, sip. Lalu kita ke nomor 70. Ini suatu sekolah memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar berisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 kamar yang kosong. Gitu ya. Ini yang sama adalah jumlah siswa ya. Kita misalkan X itu adalah jumlah kamar. Untuk kejadian pertama, jumlah siswa itu bisa kita dapat dari, kan dia bilang setiap kamar berisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Berarti jumlah siswa untuk kejadian pertama itu sama aja 2 dikali banyaknya kamar, 2 dikali X ditambah 12 ya, karena ada 12 yang tidak dapat kamar. 2 siswa itu untuk setiap kamar, jadi jumlahnya 2 dikali X ditambah 12 yang tidak punya kamar. Lalu untuk kejadian yang kedua, jumlah siswa seluruhnya itu bisa kita dapat dari
kan kalau diisi oleh 3 orang siswa akan ada 2 kamar kosong. Artinya tadinya jumlah kamarnya X, berarti ini yang terpakai kamarnya adalah X min 2. Berarti untuk mencari jumlah siswanya itu sama aja 3 orang siswa dikali sama banyak kamar yang terpakai, yaitu X dikurang 2, karena 2 ini kosong. Jadi jumlah kamar yang terpakai adalah X min 2. Nah, 2 persamaan ini kita samain. Jadi 2X plus 12 sama dengan 3 dikali X min 2. Nanti dapat 2X ditambah 12 sama dengan 3X min 6. Ini ya. 3X, nanti 2X-nya pindah, 3X-nya pindah ke kiri, jadi min 3X, lalu 12-nya pindah ke kanan. Jadi min 6 dikurang 12. 2 dikurang 3 itu jadi min X, lalu min 6 dikurang 12 itu min 18 ya. Min 18. X-nya sama dengan 18. Berarti banyak kamar yang tersedia di asrama tersebut adalah 18. Gitu ya. Kalau yang ditanya berapa banyak siswanya, ya masukin aja 18-nya, boleh ke yang kejadian pertama atau yang kejadian kedua. Yang pertama berarti kan 2 kali 12, 2 kali 18 tinggal 36, 36 12 hasilnya 48. Berarti kalau yang ditanya berapa jumlah siswa seluruhnya itu adalah 48. Tapi kalau yang ditanya jumlah kamar, hanya jumlah kamar berarti 18. Hari ini kita sampai nomor 70 saja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih mau ditanyakan tentang soal yang tadi dari 15 sampai 70? Nanti untuk yang terlambat, nanti jawabannya akan di-share ya. Tadi yang sering-sering latihan yang pola bilangan ini, tapi juga latihan soal susahnya. Lihat nomor 16. Bentar. Ini tadi 16 ini. Polanya 16 kurang 7 dikali 4 kurang 3. Yang ini dikurang dikali ini kurang ini. Berarti untuk X-nya 7 kurang 3 dikali 12 kurang 2. Oke. 16. Ini 17-nya. 11 tadi 1/25 ya. 18. 36pi. Ada yang betul semua nih dari 15 sampai 70? Kemarin jawabnya ada yang betul semua enggak? Ini tadi yang benar yang setengah ya. 20. 20 jawabannya yang A. Ini 61. Ini 62. Tapi ini 62-nya ini. 63. Yang E, tapi ini ada ralat. Jadi kemungkinan akan dianulir soalnya untuk nomor 63. Lumayan, betul 1. Ya kalau ada yang dianulir kan lumayan bonus. 94, tadi jawaban ini. 65, 20% jawabannya. 66, 8. 67, yang D, yang ini 3/2. Ini 68. Ini 69. Ini yang 70.
Kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai sini saja ya. Dengan Kak siapa tadi? Sudah selesai sih Kak.